ada sedikit yang saya mau baca di sini dalam kitab Tafsir Sawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini ada penjelasan yang ajib ini. Penjelasan yang bagus banget. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja yang terkena kepada kalian dari musibah, maka sebabnya adalah wabima kasabat aydikum, sebab perbuatan kalian dari segala dosa-dosa. Tapi wa ya'fu an katsir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari yang banyak. Qala Ali bin Abi Thalib, ala ukhbirukum bi afdali ayatin fi kitabillah haddatsana bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalian mau enggak aku beritahukan tentang ayat yang paling utama, yang paling hebat di dalam ayat Allah Ta'ala yang Nabi SAW menceritakan kepadaku, yaitu wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum al-ayah. Adalah ayat sesuatu apa saja yang menimpa kalian dari musibah itu adalah sebab dosa-dosa kalian yang kalian perbuat dari dosa-dosa kalian. Ya Ali, ma asabakum min maradin aw uqubatin aw bala'in fid dunya fa bima kasabat aydikum wallahu akramu min ayusanniya alaikum uqubah fil akhirah. Jadi jangan langsung kita berpikiran itu mereka musibah banyak dosanya, bukan karena itu. Mungkin karena Allah sayang. Sebab kata Nabi, wa Ali wahai Sayyidina Ali, sesuatu yang menimpa kalian dari sakit, dari siksaan, bala, bencana, apapun yang di dunia itu memang sebabnya adalah perbuatan kalian katanya. Tapi wallahu akramu min ayyusanniya alaikum uqubah fil akhirah. Allah enggak mungkin mendua kalikan siksaan nanti di akhirat. Kalau siksaan sudah di dunia, di akhiratnya sudah enggak. Wallahu akramu min ayyusanniya alaikum uqubah fil akhirah. Ini buat orang-orang muslim. Beda lagi kalau yang terkena musibahnya orang kafir, ya. Hal ini buat orang-orang muslim, orang mukmin. Wallahu akramu min ayyusanniya alaikum uqubah fil akhirah. Allah enggak mungkin mendua kalikan siksaan untuk kalian di akhirat. Kalau wa ma'afallah fil dunya, wallahu ahlamu min ayu aqiba bihi ba'da afwi. Ya. Allah enggak mungkin, karena Allah saking sayangnya sama makhluk, saking sayangnya sama umat Nabi Muhammad SAW khususnya. Ya. Waqala Al-Hasan lamma nazalat hadhil ayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ikhtilafi araqin wala khadashi udin wal nuqtati hajarin la bidzambin. Tidaklah sesuatu yang mengenai kepada seorang muslim dari salah urat. Ini salah urat, kena duri, salah urat, kemudian kena batu, yang enteng-enteng, pokoknya yang bikin gak enak aja, apalagi yang besar ya. Itu semua illa bidzambin, itu semua sebabnya karena dosa. Tapi wa ma ya'fullahu anhu aktsar, sesuatu yang Allah mengampuni lebih banyak. Ya. Kalau mau menghitung dosa kita, nggak mungkin cuma segini. Mungkin kita nggak ada dosa kita 100 yang disiksa sama Allah di dunia cuman paling 5-10. Ada sakit, ada bangkrut, ada ini. Kalau dihitung sama hitung-hitungan sama dosa nggak ada apa-apanya. Lebih banyak dosa kita, berarti yang diampuninya lebih banyak. Waqala Al-Hasan dakhalna ala Imran bin Hasin wa qala rajul labud an as'alaka amma arabika minal waja'. Wa qala Imran ya akhi la taf'al fa wallahi inni la uhibbul waja' wa man ahabbahu kana ahabban nasi ila Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa hadza mimma kasabat yadi wa afu rabbi amma baki aktar. Kata Imam Hasan. Imam Hasan datang ke Sayyidina Imran bin Hasin. Beliau mengatakan, faqala rajulun labud, saya harus menanyakan kepadamu tentang bagaimana kalau ada kita terkena penyakit, sesuatu penyakit ini penyakit itu. Maka kata Sayyidina Imran bin Hasin, ya akhi
la taf'al, wahai saudaraku, kamu jangan mengerjakan itu. Demi Allah, inni la uhibbul waja, aku senang sakit. Kata beliau, saya senang sakit. Kalau senang sakit kayak gini, semua punya tauhidnya kayak gini, dokter ngalak. Semuanya sakit, kayak ini kifarat. Ini banyak nikin derajat begitu semua langsung. Wallahi inni la uhibbul waja, aku senang sakit. Wa man ahabbahu kana ahabban nasi Allah taala. Sesuatu yang disenangi, siapa orang yang senang sakit, maka dia adalah orang yang paling dicintai sama Allah taala. Dia sakit, dia ridho, kemudian dia merasa ridho kepada Allah taala dengan sakit itu adalah orang yang paling dicintai sama Allah taala. Fahadha mimma kasabat jadi, sakitku ini gara-gara dosaku katanya. Sakitnya ini gara-gara dosaku. Apa maksudnya? Alikataku itu gara-gara mimma kasabat jadi. Tapi ada tapinya. Wa'afu rabbi amma baki aktar. Maafnya Allah dari dosa-dosa yang lain lebih banyak. Mungkin kalau hitung-hitungan dosa, bukan cuman sakit, bukan cuma ini, mungkin dilindas pakai mobil storm atau pakai gunung, mungkin kita langsung mati kalau mau hitung-hitungan dosa. Tapi kita dikasih bangkrut, dikasih sakit, kita dikasih itu hitungannya sama Allah apa ya? Jauh. Ini diampuni, ini buat kifarat, sisanya diampuni sama Allah taala. Wa ya'fu an katsir. Dosa yang lain diampuni. Jadi diwakili dengan sakit sedikit, dosa-dosa yang lain diampuni semua. Itu luar biasa Allah taala. Ya. Mohon. Ini buat siapa? Buat orang-orang yang berdosa. Adapun orang yang enggak punya dosa, maka itu adalah untuk meninggikan derajat. Satu riwayat, anna rajulan qala li Musa, ya Musa, salillaha li fi hajatin yaqdiha li biha wa a'lamu. Ada orang ngomong sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintakan sama Allah, wahai Nabi Musa alaihissalam, mintakan kepada Allah satu hajat yang Allah tahu hajatku ini, aku pengen apa, Allah tahu. Ya Allah tolong, ya wahai Nabi Musa, tolong sampaikan Allah, doakan kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajatku. Hajatnya apa? Allah tahu. Ya. Akhirnya falamma taraka idza huwa birrajuli qad massaqas sabu lahmahu wa qatalahu. Setelah itu Nabi Musa berdoa, otomatis kalau Nabi Musa doa diijabah enggak? Diijabah doanya. Ketemu lagi sama orang itu, lagi dimakan sama macan, lagi dikoyak-koyak sama hewan buas, ya, dibunuh sama hewan buas, dimakan sama hewan buas. Qala Musa, ya Rabb, ma balu hadza? Wahai Tuhan, kata Nabi Musa, ini kenapa orang ini dimintakan hajatnya kabul kok dimakan sama hewan buas? Qala Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, innahu sa'alani darajatan alimtu annahu la yablugha bi amalihi wa asabtuhu bima tara li ajalahu wasilatan lahu fi naili tilka darajat. Wahai Musa, orang ini minta derajat tinggi, pengen derajatnya tinggi. Dia amalnya, wiridnya dia, sholatnya dia, puasnya dia, nggak sepenuhnya pun nggak bisa nyampe ke derajat ini, kecuali dengan dimakan sama hewan buas, harimau. Dengan adanya dia dikenai musibah, dikoyak-koyak, digigit sama harimau, sama hewan buas, dia sampai derajat yang dia pengen. Makanya kalau minta jangan tinggi-tinggi derajatnya, nggak nyampe, nggak seimbang sama amal kita. Nah, seperti ini, sampai seperti itu. Sama Allah Ta'ala dikasih cobaan, dikasih musibah. Musibahnya apa? Digigit sama, dikoyak-koyak sama binatang buas. Gara-gara apa? Dia minta derajat yang sangat tinggi, sedangkan amalnya nggak nyampe ke situ. Ibadahnya dia nggak nyampe. Kalau dia ibadah full nggak nyampe ke situ, harus melalui wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya dikoyak sama binatang, digigit sama binatang sampai mati, baru dia sampai derajat. Kan diijabah doanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi ketika kita melihat musibah-musibah, ya, kita husnudon sama Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang disayang,
Dan para wali-walinya Allah Ta'ala pandangannya beda. Di kitab Ihya ada kisah-kisah dari wali-walinya Allah Ta'ala. Betul ini, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesuatu musibah itu dengan sebab dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian atau dosa kita. Tapi walinya Allah Ta'ala pandangannya beda. Ketika ini di kitab Ihya ada beberapa kisah, ketika ada satu musibah maka mereka menangis, ya Allah ini gara-gara dosaku yang kena mereka. Jadi enggak langsung nuduh mereka banyak dosa tuh gara-gara kena musibah, enggak, tapi menuduh kepada diri, ya Allah ini gara-gara saya yang kena musibah mereka. Itu wali-walinya Allah Ta'ala ya. Sampai diriwayatkan itu ada apa ya, lupa, ada petir atau geledek atau apa gitu, langsung ya Allah ini gara-gara dosa saya ya. Bukan apa menuduh kepada mereka dosanya banyak, tapi mereka menuduh kepada diri mereka sendiri, oh, gara-gara saya ini. Itu wali-walinya Allah Ta'ala ya. Kalau kita gimana? Kita belum apa udah ibadah itu ya. Jadi gitu ya. Jadi adanya musibah menjadi kafarah, menjadi imma kafarah, ada kalanya menjadi naik derajat ya. Tapi kita nggak boleh menuduh mereka berdosa, nggak boleh. Kita yang berdosa gara-gara kita yang kena mereka. Itu wali-walinya Allah Ta'ala seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab.